Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita bertemu di tempat ini, di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan ini amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita masuk ke dalam surganya. Dan Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan untuk dia kebaikan, Allah akan ajarkan dia agama. Bahkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dimudahkan hadir dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah perbuatan dosa. Yang dosa ini mungkin sebagian orang meremehkannya. Padahal dosa ini bisa jadi lebih besar daripada dosa berzina. Bahkan bisa jadi lebih jelek daripada dosa minum khamar. Ini dosa besar. Dia dosa besar bukan karena dosa besarnya itu mereka melakukan, tapi dosa besar karena sangkaan yang salah. Apa itu sangkaan yang salah? Sangkaan yang salah adalah di antara dosa besar berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk berprasangka buruk adalah putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu termasuk prasangka buruk, seolah-olah ingin mengatakan Allah nggak bisa memberikan dia rahmat. Putus asa dari ampunan Allah itu berprasangka buruk, seolah-olah Allah tidak bisa mengampuni. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan ketika ditanya, "Ya Rasulullah," ditanya, Al-kabair syirku billah wal ya'su min ruhillah wa qunutu min rahmatillah. Kata Rasulullah dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah. Lalu al-ya'su min ruhillah, putus asa dari pertolongan Allah dan rahmat Allah. Wal qunutu min rahmatillah. Yang ketiga adalah putus asa dari kasih sayang Allah. Yang keempat, al-amnu min makrillah, merasa aman dari makar dan hukuman Allah. Dalam hadis yang lain, ada seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, mal kabair?" Ya Rasulullah, apakah dosa besar itu? Yang ditanya kabair. Kabair itu jamak dari kabirah. Kabirah itu besar. Kabair yang besar di antara yang besar. Berarti termasuk dosa besar. Apa kata Rasulullah? Asyirku billah. Termasuk dosa besar adalah menyekutukan Allah. Wal iyasu miruhillah, putus asa dari pertolongan Allah.
wal qunutu min rahmatillah, bahkan putus asa dari rahmat Allah. Rawahu Bazzar, dihasankan oleh Iraqi. Hadis ini sebagian ulama mengatakan hadisun sahih. Dari hadis ini jelas bahwasannya putus asa dari pertolongan Allah dalam hidup, putus asa dari pertolongan Allah dalam menghindar dosa, putus asa kepada Allah dalam meminta kesembuhan dari penyakit, itu dosa. Allah mampu nggak menyembuhin penyakit kita, Bu? Lalu kita bilang Allah nggak bakalan nyembuhin. Buruk sangka nggak sama Allah? Kenapa Allah nggak sembuhin? Allah nggak sayang saya. Buruk sangka nggak itu? Bukan masalah sakitnya, tapi masalahnya adalah dia tidak yakin dengan Allah. Dalam ayat yang lain, kita masih bawa ayat-ayatnya dulu. Ayat-ayat yang menunjukkan buruk sangka itu atau berputus asa dari pertolongan Allah dosa besar. Karena menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak pantas. Di dalam Al-Quran, surat yang lain, Allah berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat 56. Surat Al-Hijr ayat 56. Wa man yaqnatu min rahmati rabbih, siapa saja yang putus asa dari kasih sayang Allah, illa dhallun, kecuali dia adalah orang yang tersesat. Surat apa? Hijr ayat 56. Ada nggak orang yang tersesat itu diridhoi Allah? Nggak ada. Yang tersesat itu pasti masuk dosa Maka kita ketika surat Al-Fatihah, ghairu maghdubi alaihim walad, bukan orang yang sesat. Ternyata di antara orang yang sesat, orang putus asa dari kasih sayang Allah. Gara-gara dia hidupnya susah, mungkin ekonominya belum dilapangkan, dia buruk sangka sama Allah. Sampai dia putus asa, dan yang terjeleknya putus asa, akhirnya dia bunuh diri. Bunuh diri asal dari putus asa tidak? Iya, seolah-olah nggak ada jalan keluar kecuali bunuh diri. Seolah-olah Allah nggak bakalan bantu kecuali dengan bunuh diri. Apa sebabnya? Lemah iman kepada Allah. Maka itu putus asa dari pertolongan dan rahmat Allah, dosa besar, karena akan mengantarkan kepada dosa-dosa besar yang lain. Ayat yang lain, kalau ini di dalam surat Al-Hijr masih dikatakan sesat. Walaupun sebenarnya kesesatan itu menunjukkan dosa besar. Ada surat yang lain, surat Yusuf ayat 87. Surat Yusuf ayat 87. Apa kata Allah? Wala tay'asu min ruhillah, innahu la yai'asu min ruhillahi illal qaumul kafirun. Yusuf ayat 87. Jangan kalian putus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya orang-orang yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali kaumul kafirun, kecuali orang-orang kafir. Kafir dosa besar enggak? Dosa besar. Ada dua jenisnya. Kalau dia putus asa kepada Allah karena merasa lemah, dosa besar untuk diri dia. Kalau dia putus asa kepada Allah karena dia yakin Allah memang gak bisa tolong dia, maka keyakinan ini adalah kekafiran. Ada dua faktor. Faktor pertama,
Saya memang tidak akan ditolong oleh Allah. Sebenarnya Allah mampu, tapi saya tidak akan ditolong. Kalau kayak gini, apa hukumnya? Dosa besar. Tapi kalau dia yakin Allah nggak mampu tolong saya dan nggak bisa Allah tolong saya, bukan diri dia yang nggak mampu, tidak berhak ditolong, tapi Allah memang nggak mampu tolong saya. Ini hukumnya apa? Kafir, karena menganggap Allah tidak mampu, padahal Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu melakukan segalanya. Api aja bisa jadi dingin sama Ibrahim alaihissalam. Maryam saja bisa punya anak. Iya Ustadz, Maryam aja bisa punya anak, tapi anak saya yang udah nikah 10 tahun kok nggak punya anak ya. Kayaknya Allah nggak sayang sama saya Ustadz. Jangan putus asa. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi. Dia dapat Ismail, dia dapat Ishak. Dari Ismail turun lagi keturunan, dari Ishak turun lagi Yakub, dari Yakub turun lagi Yusuf, turun anaknya para nabi. Kalau kita lihat kepada Quran, apakah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya dapat anak cuman setahun 2 tahun doa? Nabi Ibrahim dapat anak, pertama kali lahir anaknya, Nabi Ibrahim usia 70 tahun, istrinya usia 60 tahun. Tapi dia terus doa, nggak pernah putus asa sama doa dia. Ketika dia tidak putus asa dengan doanya, Allah takdirkan dia punya anak, jadilah dia bapaknya para nabi. Di dalam dalil Al-Quran lagi, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Az-Zumar ayat 53. Ini dicatat. Nanti kapan-kapan kalau lagi dapat masalah, kayaknya pertolongan Allah lama ya Ustaz, baca ayat ini, balik lagi. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hamba-hambaku yang tercebur dalam dosa, yang mereka telah mendolimi diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kau pernah putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah kaitkan kepada hamba yang melakukan dosa. Kalau ada hamba yang melakukan dosa dan dia berulang terjatuh dalam dosa, maka jangan pernah putus asa. Sebesar apapun kesalahan kita, maka tetap berharap Allah mengampuni dosa. Ketika kita terjatuh dalam dosa, lalu kita taubat, jatuh dosa lagi, kemudian taubat lagi, lalu jatuh berulang dosa lagi, lalu taubat lagi, kemudian jatuh dosa lagi, sampai syaitan mengatakan, kata syaitan, udah nggak usah taubat, percuma, kamu nggak bakalan pernah taubat, memang takdirmu adalah orang berdosa, terima takdirmu sebagai pendosa. Akhirnya dia putus asa. Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan mungkin diampuni. Maka kata para ulama, yang besar adalah bukan dosa yang berulang, yang besar adalah putus asanya dia dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah ketika menciptakan langit dan bumi dalam 7 masa, kemudian Allah katakan kepada malaikat dan Allah katakan kepada hamba-hambanya, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku, kecintaanku lebih luas, lebih besar daripada marah dan murkaku.
Allah itu lebih besar sifat pemaaf atau sifat pemarah? Kenapa harus putus asa kalau tahu dia pemaaf? Allah lebih besar surganya atau nerakanya? Lebih banyak pintu surga atau pintu neraka? Pintu surga berapa pintu? 8. Pintu neraka berapa? 7. Kenapa harus putus asa? Pintunya 8. Mukmin, orang yang beriman kepada Allah, jangan putus asa. Putus asa dari apa? Putus asa, pertama nih, putus asa dari ampunan. Nggak boleh. Kita memang jatuh dalam salah, berulang dalam salah. Tapi kita punya Tuhan yang Maha Pengampun. Sebesar apapun kesalahan kita, kalau kita mohon ampun, maka Allah akan ampuni. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni seluruh dosa. Dalam sebuah hadis, Kullu bani Adam khata' wa khairu khata' tawwabun. Semua manusia itu bersalah dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertobat. Allah nggak pernah minta sebaik-baiknya manusia adalah yang suci dari dosa. Enggak. Allah cuman bilang sebaik-baiknya manusia adalah yang sering taubat. Kalau kita dikatakan sebaik-baiknya manusia yang nggak pernah salah, kita nggak akan pernah menjadi orang baik. Tapi Allah tahu kita nggak mungkin nggak pernah salah. Yang Allah mau adalah sebaik-baiknya manusia yang tawab, yang banyak bertobat kepada Allah. Maka mukmin harus banyak istighfar kepada Allah, sebesar apapun dosanya. Ada nggak orang yang lebih besar dosanya dibanding orang yang ngebunuh? Bunuh besar atau tidak dosanya? Besar. Ada orang ngebunuh 100 jiwa, 100 orang dia bunuh. Lalu dia ingin taubat, belum melakukan amal apa-apa, baru pengen taubat. Dia tinggalin kotanya yang jelek, pengen pergi ke kota yang baik, belum ngerjain apa-apa, meninggal di tengah jalan. Malaikat akhirnya rebutan, kata malaikat azab, ini jatahku, biar ku azab dia. Dia 100 kali membunuh orang. Kata malaikat rahmat dan taubat, ini jatahku, dia mau taubat. Dia mau pergi ke negeri yang baik, tapi belum sampai Allah takdirkan meninggal. Kata malaikat rahmat, ini jatahku. Ikhtilaf nih, malaikat azab sama malaikat rahmat. Lalu Allah bilang sama malaikat, ukur mana yang terdekat. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang jelek, malaikat azab yang ambil. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang baik, malaikat rahmat yang ambil. Malaikat azab bilang, iya tapi kan dia belum pernah melakukan kebaikan. Ukur. Akhirnya diukur, begitu diukur, hampir sama jaraknya. Lalu Allah katakan kepada tanah, ya tanah, dekatkan dia ke negeri kebaikan. Dimasukkan ke negeri baik. Akhirnya Allah ampuni. Membunuh 100 jiwa, Allah ampuni. Ada seorang perempuan yang bagaimana? Perempuan yang pelacur. Itu pekerjaan yang dari zaman dulu sudah ada. Tapi di dalam dirinya penuh harapan supaya Allah ampuni dia. Dia nggak pernah putus asa dari Allah. Berharap diampuni oleh Allah. Sampai ketika dia bertemu dengan anjing yang haus, anjingnya diambilkan airnya dari sumur, dia kasih anjingnya minum. Karena harapan dia, Allah katakan, aku ampuni dosanya. Allah pengampun tidak? Maka jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Tapi ngulang lagi Ustaz, kalau lagi kajian, duduk di kajian sih sadar Ustaz. Tapi kalau udah ke rumah, kayaknya setelan awal balik lagi nih. Setelan awalnya gimana? Ya manusia Ustaz, iman naik dan turun. Terus tobat kepada Allah. Rasulullah saja satu hari beristighfar berapa kali? Lebih dari 100 kali. Aktsar min mi'atil marrah. Kalau dikatakan lebih, berarti minimal 100 kali.
Ada seorang berdosa, lalu ketika dia berdosa dia bertobat, lalu dia berdosa lagi dan dia berharap lagi Allah ampuni, lalu dia bertobat lagi. Sampai 3 kali, 4 kali dia bertobat dan berdosa lagi. Sampai akhirnya Allah katakan kepada dia, if'alu masyid faqad ghufirtu lakum. Lakukanlah apa yang kau mampu dari kebaikan, aku ampuni dosa-dosamu. Jadi ampunan Allah itu lebih besar daripada murka Allah. Ampunan Allah lebih besar daripada murka Allah. Bahkan orang yang pernah merencanakan membunuh Nabi, bunuh 100 jiwa, dosanya besar nggak? Bunuh 1 Nabi dengan bunuh 100 jiwa, besaran mana? Bunuh Nabi, karena membunuh utusan Tuhan. Ketika dia ingin bunuh Nabi, dia bertekad mau bunuh Nabi. Dia keluar dari rumahnya dengan marah, karena dianggap Nabi Muhammad telah merubah nenek moyang mereka. Begitu di jalan ketemu sama sahabat, ditanya sama sahabat, mau kemana kamu? Aku mau bunuh Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad mengajarkan agama yang baru di Mekah ini. Dibilang sama dia, lihat dulu ke rumahmu, keluargamu juga udah masuk Islam. Cerita siapa ini? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh pernah ingin bunuh Nabi, tapi karena taubat kepada Allah, menjadi muslim yang baik, Rasulullah pernah lihat istananya Umar di surga. Siapa lagi yang pernah ingin bunuh Nabi? Sampai luka muka Nabi ketika perang. Perang Uhud. Perang Uhud kan muka Rasulullah terluka. Di pasukan musyrikin ada 4 panglima. Salah satunya Khalid bin Walid, Abu Sufyan, Amr bin As. Yang satu lagi orang musyrik yang gak masuk Islam. Dari 4 ini, Khalid bin Walid ketika itu ingin bunuh Nabi. Bahkan Khalid bin Walid itu dia yang merebut Gunung Uhud sehingga pasukan Nabi terpukul mundur. Terbunuh berapa orang? Hampir 70 orang sahabat Rasulullah terbunuh. Termasuk paman Rasulullah. Orang yang dicintai Rasulullah. Terbunuh, dibunuh oleh Wahsy. Tapi ketika Khalid bin Walid masuk Islam, apa kata Rasulullah? Dia sayfun min suyufillah. Dia adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Maka orang mukmin yang di bawah ini dosanya, jangan pernah putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Tetapi jangan pula terlalu merasa aman. Kepedean. Ustadz bilang kan bunuh 100 jiwa diampunin. Anda nggak pernah bunuh 100 jiwa, Ustadz? Iya. Kata Ustadz bunuh Nabi diampunin. Iya, saya nggak pernah bunuh Nabi, Ustadz. Tapi merasa aman dari berbuat dosa. Bukan dosamu yang besar, tapi perasaan amanmu bermaksiat kepada Allah itu yang salah. Coba lihat, dia sholat, dia puasa, tapi merasa bahwasannya dia adalah paling suci di hadapan Allah. Boleh tidak? Nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan kalian menganggap diri kalian suci. Jadi mukmin itu harus di pertengahan. Jangan terlalu menganggap diri baik sehingga seolah-olah udah ada garansi kita masuk surga. Siapa yang ngasih garansi kita? Ada belum? Belum. Jangan pula seorang muslim itu terlalu putus asa ketika berbuat baik. Ketika dia jatuh dalam dosa, jangan terlalu putus asa, tengah-tengah. Maka mukmin harus punya sifat takut dan sifat berharap. Putus asa gara-gara rasa takut kepada Allah yang terlalu besar, hilangnya harapan. Merasa aman dengan dosa karena harapan terlalu besar dan hilang rasa takut. Mukmin di dua itu. Takut tetap ada, berharap juga tetap ada. Jangan merasa aman dengan dosa. Merasa aman dari berbuat dosa juga termasuk dosa.
Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya orang-orang yang merasa aman dari azab Allah, mereka adalah orang yang paling mungkin diazab. Berikutnya, biasanya orang putus asa ketika tertimpa musibah. Kalau tadi putus asa karena apa? Dosa. Sekarang, ya kan, kita ada bahas tadi, putus asa biasanya karena dosa. Kita bilang, jangan putus asa dari dosa, tetap mohon ampun kepada Allah, tapi jangan terlalu merasa aman, pertengahan. Siapa lagi yang biasanya putus asa dari pertolongan Allah? Orang yang kena musibah. Orang yang kena musibah. Di dalam surat Ar-Rum ayat 36. Di dalam surat Ar-Rum ayat 36 Allah berfirman, "Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa idza tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnutun." Rum ayat 36. Ketika manusia kami cicipi untuk mereka kasih sayang kami, mereka bahagia dengan itu. Kalau dikasih kesenangan, kebahagiaan, mereka bahagia, kata Allah. Wa in tusibhum sayi'ah, tapi kalau kejelekan menimpa mereka menjadi musibah, bima qaddamat aydihim, padahal disebabkan ulah tangan mereka sendiri. Jadi musibah itu sebab siapa? Tangan kita sendiri. Idza hum yaqnutun, ketika itu mereka langsung putus asa. Kalau dapat senang, dia bahagia. Bahagianya dia lupa sama Allah. Kalau dia dapat susah, dia salahkan takdir. Yang dia salahkan Allah, kemudian dia putus asa dari Allah. Ini sifat orang yang terjatuh dalam dosa besar. Kalau dia dapat sukses, dia bilang, memang saya sukses. Orang lain gak sukses karena males, gak kayak saya, pinter, kamu semua bodoh. Subhanallah, astagfirullah. Kan banyak orang kayak begitu. Begitu sukses menganggap orang lain semuanya di bawah dia. Padahal kesuksesan dia karena pertolongan Allah. Sombong, kalau dia bilang pinter, ya enggak juga. Usaha saya, itu ucapan siapa? Ucapan Qorun. Qorun kan ketika didatangi untuk dikeluarkan dan untuk diperintahkan keluarkan zakat, apa kata Qorun? Innama utitu ala ilmi indi. Aku dapat ini semua karena skill dan ilmuku. Ada nggak orang sekarang kayak begitu? Banyak ya. Tapi ketika dapat musibah, ketika dapat kebahagiaan, dia bilang ini usahaku. Ketika dapat musibah, Allah yang disalahkan. Padahal kata Allah, lihat surat Az-Zumar tadi, lihat surat Ar-Rum tadi. Surat Ar-Rum ayat berapa tadi? Wa in tusibhum sayi'ah, kalau kejelekan menimpa mereka, bima qaddamat aydihim, padahal itu ulah tangan mereka sendiri. Pasti ada sebab tangan kita sendiri. Nggak ada satu musibah yang menimpa kita, pasti ada faktor kesalahan perbuatan kita. Tapi ketika faktor kesalahan itu menimpa musibah kepada kita, tetap yang disalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya sakit paru-paru? Ya kamu ngerokok, kan banyak yang ngerokok, kenapa saya doang yang paru-paru? Subhanallah, dia salahkan ya Allah, kenapa saya paru-paru? Seolah-olah dia katakan, ya kalau yang merokok itu adalah menyebabkan penyakit paru-paru, sakitin semua orang. Kan nggak harus orang menyakitin semua orang. Tapi ketika kamu sakit paru-paru, lalu kamu menjadi orang yang sakit dan tidak sembuh, harus dioperasi paru-parumu. Salah siapa? Salah sendiri, tapi dia enggak. Dia bilang, ini takdir Allah. Ya benar takdir Allah, tapi kenapa ketika bahagia bilang ini kekuatan saya? Ketika musibah dibilang takdir Allah. Betul takdir Allah, tapi yang salah ketika dia putus asa.
Nggak boleh putus asa. Musibah apa saja. Tapi gimana Ustaz ya? Saya udah mikir, kayaknya pikiran saya udah mentok, kayaknya nggak ada jalan keluar. Oke, ketika kau mikir dalam masalahmu dan kau anggap tidak ada jalan keluar sesuai dengan pikiranmu, kapasitas engkau berpikir, apakah berarti sudah final tidak ada jalan keluar, ataukah memang pikiran kita yang terbatas? Kan pikiran kita yang terbatas kan? Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah yang akan buat dia, Allah buatkan untuk dia solusi. Ketika kita nggak dapat solusi dari masalah kita, dan kita tidak tahu ada solusi dari masalah kita, ketidaktahuan kita bukan berarti tidak ada. Kita nggak tahu bukan berarti tidak ada. Saya nggak tahu nih Ustaz, solusinya apa lagi? Kamu memang nggak tahu. Ya kamu manusia. Tanya ke Ustaz, apalagi saya ditanya, saya juga nggak tahu. Lalu gimana? Bertakwa kepada Allah. Allah yang akan jadikan solusi. Tinggal dua respon kita ketika dapat masalah. Satu, respon kita putus asa, ya udah deh. Ini mah nggak bakal ada jalan keluar. Jalan keluarnya cuma satu. Apa itu? Minum baygon. Subhanallah. Minum baygon jadi jalan keluar. Bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Putus asa. Siapa yang mau nolong saya Ustaz? Sebabnya kamu selama ini nggak pernah berhubungan dengan Allah. Sehingga kamu merasa tidak ada yang menolongmu. Kalau sering hubungan, sering kontak, sering sholat, sering doa, sering minta, hati yakin. Allah nggak mungkin menelantarkan saya. Jadi, kekuatan seorang mukmin dalam hidup karena hubungan dia dengan Allah. Bu Ayu, kalau Bu Ayu kenal sama Jenderal Bintang 5, kira-kira gimana Bu Ayu? Setiap Ibu Ayu telepon, dia langsung angkat. Ayu, ada apa? Saya bisa bantu. Hidup nyaman nggak? Tenang ya. Di mana-mana tinggal telepon dia kan. Karena ada relasi, hubungan kan. Plus respon yang cepat. Karena perasaan itu akhirnya memiliki sebuah ketenangan. Begitulah orang yang harusnya mengenal Allah. Lebih tenang daripada hanya mengenal manusia yang akan melindungi dia. Cuman masalahnya, dia tahu ada Allah, tapi nggak pernah berhubungan sama Allah. Sehingga dia nggak pede ketika mau doa. Kira-kira dijawab nggak doa saya? Kenapa nggak pede? Karena dia nggak menjaga relasi hubungan dengan Allah. Maka kalau dia jaga hubungan dengan Allah, akan timbul dalam hati kepercayadirian. Allah tidak akan mungkin memutuskan hubungan dengan saya. Jadi lahirnya keputusasaan, lahirnya ketidakpercayaan Allah akan tolong, faktornya satu, tidak menjaga hubungan dengan Allah. Dikasih tahu sama Ustaz, tolong bawa Ustaz, bawain dalil sama dia, kasih tahu Allah akan tolong. Dalil itu cuma masuk kuping. Yang menanamkan di hati keyakinan itu cuma Allah. Lah kalau begitu, untuk memupuk diri, supaya yakin bahwasannya Allah tidak akan mungkin menelantarkan kita, bukan ketika musibah baru kita kontak Allah, walaupun itu baik. Tapi jaga hubungan dengan Allah sebelum musibah datang. Sebelum masalah datang. Karena menjaga hubungan dengan Allah dengan baik, menimbulkan kepercayaan bahwasannya Allah tidak akan pernah menelantarkan saya. Keputusasaan, menganggap tidak ada jalan, menganggap Allah tidak akan menolong, itu buruk sangka kepada Allah. Bahkan, semua para nabi, bukan kita saja Bu, Pak, semua para nabi, itu ditolong oleh Allah ketika di titik di mana mereka merasa tidak ada tempat pertolongan kecuali Allah. Saya sering contohkan, Yunus alaihissalam ketika masuk ke dalam perut ikan,
di lotre, dilempar kepada lautan, dimasuk perut ikan. Ikannya ikan paus yang besar, masuk ke dasar laut. Bahkan dalam riwayat-riwayat ahli sejarah mengatakan hampir sebulan di perut ikan. Siapa yang bisa tolong dia ketika itu? Tapi dia nggak pernah putus asa. Apa doanya Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah keluarkan dia. Nabi Yusuf ditolong oleh Allah ketika kapan? Waktu kecil dibuang sama kakaknya. Begitu dibuang di dalam sumur, ketemu raja, dijadikan budak. Begitu dia sudah besar, dia difitnah. Dimasukin penjara. Begitu masukin penjara, dia terus di dalam penjara, tidak dikeluarkan. Hidupnya penuh dengan ujian, tapi dia nggak pernah putus asa sama Allah. Karena ketidakputusasaan itu ingin menunjukkan dan ingin membuktikan bahwasannya kepercayaan dengan Allah itu kuat. Karena ujian datang terkadang menguji kepercayaan. Nabi Ayub alaihissalam, dia bertahun-tahun sakit. Sampai akhirnya dia sakit, istrinya pun tidak sanggup lagi ngurus dia. Padahal dia sangat mungkin berdoa kepada Allah dari awal supaya Allah sembuhkan dia. Tapi begitu betul-betul tidak ada lagi yang menolong dia. Ketika itu cuman Allah yang menolong dia. Dan ketika di puncak kelemahan dirinya, dia minta tolong sama Allah. Ya Allah, inna masanyadur. Ya Allah, aku telah tertimpa penyakit. Fa anta arhamar rahimin. Dan engkaulah arhamar rahimin, yang paling penyayang dari segala penyayang. Maka Allah sembuhkan Ayub alaihissalam. Para ulama mengatakan, ternyata di titik yang terendah diri kita dalam masalah, itulah pada hakikatnya titik tertinggi untuk berdoa. Di titik terendah dalam masalah kita, pada hakikatnya itu adalah titik tertinggi di dalam meminta doa. Di situ tempat mustajab. Karena betul-betul sudah berserah diri, merasa lemah, bergantung, berharap, betul-betul merasa nggak ada lagi yang bisa menolong kecuali Allah. Ketika seperti itu keadaannya, maka itu doa mustajab. Maka terkadang seorang mukmin dibiarkan oleh Allah pada titik yang betul-betul dia lemah. Bukan Allah tidak mau menolong dia, tapi Allah mau dia berada di puncak yang tertinggi dalam doa, berharap kepada Allah. Ini yang kedua. Orang biasanya putus asa ketika tertimpa musibah. Jangan putus asa. Jangan pernah merasa tidak mampu. Kelemahan itu karena lahir dikarenakan ketidakyakinan. Yang berikutnya, kata Rasulullah SAW, atau yang berikutnya, faktor ketiga, biasanya orang putus asa adalah orang putus asa diantaranya karena salah satunya karena sakit. Padahal orang sakit itu sakitnya menggugurkan dosa, sakitnya mengangkat derajat, sakitnya menyebabkan Allah mencintai dia, sakitnya menyebabkan doa dikabulkan. Ketika orang sakit, lalu dia berputus asa kepada Allah, seolah-olah Allah tidak menyembuhkan penyakitnya, maka sikap putus asa ini menjadi sebab Allah biarkan dia. Karena dia sudah mengatakan Allah tidak akan menyembuhkan, karena dia sudah mengatakan Allah tidak akan memberikan jalan keluar, karena dia telah berburuk sangka kepada Allah, maka Allah akan bertindak kepada dia sesuai dengan sangkaan dia kepada Allah. Ana inda dhani abdi bi, aku sesuai sangkaan hambaku kepadaku. Kalau dia udah bersangka Allah nggak sembuhkan, ya nggak sembuh dia.
Kalau dia sudah sangkakan kepada Allah tidak dimudahkan rizkinya, akhirnya betul tidak dimudahkan. Orang mukmin harus optimis. Optimisnya bukan optimis yang kosong, optimisnya yakin karena Allah bersamaku. Maka sifat pesimis, putus asa itu pesimis, bukan sifat orang mukmin. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, salasatun la tus'al anhum. 3 orang yang tidak akan ditanya di yaumul qiyamah. Rajulun naza'allahu rida'ahu fa inna rida'ahu kibriya wa izaratul izzah. Seorang laki-laki yang merampas pakaian Allah. Pakaian Allah adalah kesombongan dan sarungnya adalah kemuliaan. Maksudnya, orang yang sombong, dia telah mengambil pakaian yang khusus milik Allah. Di yaumul qiyamah, orang kayak begini nggak bakal ditanya. Yang kedua, rajulun syakkun fi amrillah. Orang yang ragu dengan perintah Allah. Benar nggak ya ini perintahnya? Benar nggak ya ini hukumnya? Ragu dengan perintah Allah. Yang ketiga, wal qunutu min rahmatillah. Orang yang putus asa dari kasih sayang Allah. Allah lebih sayang kepada diri kita daripada orang tua kita kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang kepada diri kita daripada kita sendiri kepada diri kita. Mana yang lebih sayang kepada diri kita? Kita sendiri atau Allah lebih sayang kepada kita? Allah. Apa buktinya Allah lebih sayang kepada kita daripada kita menyayangi diri sendiri? Contoh, rezeki kita bisa. Contoh, Allah haramkan minum khamar. Tapi manusia tetap minum khamar, padahal khamar merusak diri dia. Allah yang melarang karena sayang, tapi dia tetap melanggar. Kalau gitu siapa yang lebih sayang, Allah atau dia? Allah lebih sayang kepada dirinya. Kalau kita paham Allah lebih sayang kepada kita, dan Allah arhamar rahimin, maha pengasih lagi maha penyayang, jangan pernah putus asa dengan kasih sayang Allah. Fir'aun apa kurangnya dalam kekufuran? Fir'aun sombongnya puncak paling tinggi. Iya, sampai mengaku Tuhan. Kan puncak tertinggi dalam kesombongan. Semua manusia ditantang, nggak ada yang berani ngelawan dia. Karena dia punya pasukan yang gede, yang besar. Sampai dia katakan, aku Tuhan. Tapi, ketika Fir'aun minta kepada dia berharap dia punya dunia, dia berharap dia punya anak, Allah kasih anak buat dia. Lebih contoh lain lagi, ada nggak makhluk Allah yang lebih jelek daripada iblis? Nggak ada. Iblis makhluk yang paling bangkang sama Allah. Tapi iblis pernah nggak minta sama Allah? Minta apa dia? Nggak dimatikan, panjangkan usianya, dikasih nggak sama Allah? Iblis aja dikasih, apalagi kita yang sering sholat, apalagi kita yang sering puasa, apalagi kita yang taat, lalu kita angkat tangan, ya Allah sembuhkan aku. Masa Allah nggak kasih? Ketika kita merasa Allah nggak kasih dan kita berburuk sangka kepada Allah, Allah tidak akan memberikan, bukan masalah doanya, tapi masalah sangkaan yang salah. Itu yang dikatakan putus asa dari rahmat Allah, dosa besar. Jadi mukmin tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Kalau seandainya kita belum tahu ada sebuah kebaikan di dalam kesulitan kita, tetap kita harus berbaik sangka. Allah Maha Baik. Rasulullah SAW ketika dilemparin batu di Taif, padahal yang mewahyukan Rasulullah pergi ke Taif berdakwah dan memberikan dia ilham untuk pergi ke Taif siapa, Bu? Allah kan? Kan Allah mewahyukan atau mengilhamkan kepada Rasulullah untuk pergi ke Taif. Sampai Taif diapain? Diludahin, lemparin batu, anak-anak kecil ngelilingin dia sambil bilang gila, gila, gila.
Akhirnya malaikat datang, ya Muhammad, kalau kau mau gunung ini kubalik buat mereka. Kata Rasulullah, enggak. Mudah-mudahan anak cucu mereka masuk Islam. Rasulullah ketika keadaan seperti itu, tetap ada harapan di mulut dia. Mudah-mudahan anak mereka masuk Islam. Berarti harapan ini membantah semua keputusasaan. Jadi orang yang penuh harapan di dalam dirinya kepada Allah akan menguatkan jiwa. Orang yang penuh harapan di dalam dirinya kepada Allah akan menguatkan jiwa. Orang yang lemah dalam dirinya karena tidak mengenal Allah. Jadi orang bisa dipastikan, orang yang mau bunuh diri itu sebabnya nggak kenal Allah. Atau yang kedua, diganggu setan. Dibisikin, diwaswasin, ditakutin. Biasanya itu. Kalau orang kenal Allah, dia akan kuat. Dia akan mampu. Kalau begitu, masalah berikutnya, bagaimana cara untuk menghilangkan di dalam diri rasa putus asa dari rahmat Allah? Yang pertama, cara di dalam diri untuk menumbuhkan rahmat Allah di dalam diri kita adalah kenali Allah. Kenali Allah. Kamu ketika belum kenal, maka belum percaya. Ketika kamu kenalnya setengah-setengah, maka kamu pun percayanya setengah hati. Tapi ketika kamu betul-betul kenal sama dia dan tahu kebaikannya, pasti akan percaya penuh. Sama seperti itu dengan Allah. Ketika tidak mengenal Allah, saya kenal kok Ustaz, Allah itu pencipta. Itu berkenalan secara umum. Ada namanya ma'rifatul khasah, ma'rifat yang khusus. Itulah ma'rifat orang-orang beriman. Dia kenal Allah itu pengasih, dia kenal Allah penyayang, dia kenal Allah tidak akan menzolimi hambanya, dia kenal Allah tidak akan pernah lalai, dia kenal Allah tidak akan pernah mengingkari janji, dia kenal Allah maha mampu. Kalau Allah mau semua tinggal terjadi dengan kalimat kun. Keyakinan dan kenalan ini bukan hanya kenal tahu, tapi paham di dalam hati. Kalau begitu, untuk menambah di dalam jiwa keyakinan kepada Allah bahwasannya Allah akan menolong, belajar tentang nama dan sifat Allah. Belajar dengan nama dan sifat Allah. Ada enggak cicak yang putus asa? Dia tinggalnya di tembok. Makanannya cicak-cicak di dinding. Datang seekor, makanannya nyamuk, dia di tembok. Pernah nggak dia putus asa? Coba kalau dia banyak mikir kayak kita kan banyak mikir bukan banyak action. Aduh, nih cari makan tapi makanannya terbang, saya nggak bisa terbang, udah putus asa duluan dia. Tapi cicak nggak banyak mikir, banyak action. Dia kerjain dulu, akhirnya dia dapat namanya nyamuk. Apa ketika Allah menciptakan cicak dan Allah jadikan cicak doyan nyamuk, apakah Allah sudah menulis juga cicak pasti akan makan nyamuk? Tulis apa tidak? Tulis, karena Allah sudah takdirkan cicak makanannya nyamuk. Berarti pasti dia dapat nyamuk. Tapi kan nyamuk bersayap, cicak nggak bersayap. Itu akal, bukan rizki. Pasti dapat aja. Kita kalau sudah ditakdirkan perut kenyang, akan kenyang. Kalau sudah ditakdirkan milik, akan milik. Kalau sudah ditakdirkan bisa haji, akan haji. Jangan takut. Tapi gimana ya Ustaz? Kan ke sana perlu naik pesawat. Cicak nggak pakai sayap bisa makan nyamuk. Jangan khawatir. Yang penting apa? Husnuzon kepada Allah. Baik sangka kepada Allah. Nah, tadi kembali lagi. Baik sangkanya gimana? Baca nama-nama Allah. Kenapa sih Allah menceritakan di dalam Al-Quran bahwasannya
Atau Rasulullah SAW atau Allah menceritakan kepada kita tentang Musa. Ketika kaumnya Musa minta kepada Musa, ya Musa, kami minta minuman yang khusus. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, orang Israel itu, orang Yahudi, selalu minta yang spesial untuk mereka. Bahkan minuman mereka minta minuman khusus. Kitab mereka minta kitab khusus. Jadi kitab itu, kalau kita kan turun ayat perlahan demi perlahan, tapi lebih mulia bahasanya. Kalau mereka turun kitab khusus dari langit, satu kitab buat mereka. Tapi tetap kufur kepada Allah. Sampai suatu hari mereka minta minuman yang khusus. Maka Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, idrib asaqal hajar. Idrib bi asaqal hajar. Pukullah dengan tongkatmu batu. Fanfajarat minhu 12 akan keluar dari batu itu 12 mata air. Ternyata dikatakan 12 mata air karena Bani Israel ketika itu punya 12 kakak beradik. 12 suku. Yang kita ingin tegaskan di sini, air atau batu ketika Allah perintahkan kepada Musa untuk dipukul, Allah keluarkan dari air itu, dari batu itu, air. Jadi, kalau Allah sudah perintahkan, biarkan Allah yang melanjutkan takdirnya. Paham? Allah sudah perintahkan kita cari rizki. Allah haramkan kita riba. Udah ikutin jalurnya. Pasti akan dapat takdirnya. Allah perintahkan Musa pukul batu. Duh, ini batu masa bisa keluar air nggak sih? Kalau mikir kayak begitu, nggak bakalan jadi itu batu keluar air. Tapi Musa langsung pukul. Karena memang Allah suruh pukul, maka mengikuti perintah Allah, itu adalah jalur untuk menjemput takdir yang baik. Jangan kita mikir, aduh kayaknya nggak bisa Ustaz, kalau saya begini. Jangan. Ikutin perintah Allah, jauhkan larangan Allah, maka Allah akan mempertemukan kita dengan kebaikan. Tidak akan mungkin Allah memerintahkan kita dan melarang kita yang akhirnya akan jadi kejelekan. Nggak mungkin. Masa Allah memerintahkan kita yang akhirnya jelek? Mungkin atau tidak mungkin? Nggak mungkin. Maka ketakwaan, amal soleh, itu cara untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, tadi pertama, bagaimana caranya? Mengenal Allah. Yang kedua, lihatlah cerita orang-orang soleh yang Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Maryam alaihissalam. Apa yang Allah berikan kepada Maryam? Makanan yang tiba-tiba ada di mihrab. Sekarang kalau dibilang, iya kan itu Maryam Ustadz, kalau kita kan nggak bakalan dapat. Pertanyaan saya, kenapa Allah ceritakan Maryam kepada kita? Karena Allah ingin memberikan pesan, Allah mampu melakukan segalanya. Juga kisah tentang Nabi Muhammad ketika hijrah. Banyak keajaiban-keajaiban yang Allah berikan. Itu kalau para nabi. Begitu juga orang-orang yang hidup zaman sekarang. Kalau kita lihat orang-orang soleh, banyak keajaiban yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, agar hilang rasa putus asa, baca perintah Allah. Baca kisah orang-orang soleh. Ada orang yang sudah sakit ini. Sakit harus dioperasi ginjalnya. Dan dia sudah operasi. Dia sudah cuci darah maksudnya. Cuci darah di bulan pertama. Di bulan pertama cuci darah, sudah beberapa kali cuci darah. Karena bulan-bulan pertama itu kan lebih banyak cuci darahnya. Tapi sepanjang hari, dia cuman astagfirullah, 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 astagfirullah. Di bulan kedua, dia periksa ke dokter. Setelah 1 bulan cuci darah, kata dokter, udah nggak perlu cuci darah lagi. Padahal sudah stadium 5 tadinya. Istighfar, dan tentu di dalam hati ada harapan, nggak putus asa. Banyak orang seperti itu.
Begitu sudah mau divonis dokter, dia ini harus pakai cincin. Cincinnya di mana? Di jantung. Masya Allah. Tapi ketika dia istighfar, dia sedekah, dia doa, dia yakin sama Allah, dia ronsen, hilang. Banyak kisah kayak begitu. Banyak orang kisah. Ini kisah orang yang terjepit dalam ekonomi. Begitu dia terjepit dalam ekonomi, memang seolah-olah udah nggak ada jalan lain, nggak jalan keluar, udah ekonominya terjepit. Tiba-tiba masuk SMS, Pak, ke dalam HP. Jangan biarkan sertifikat rumah Anda di rumah, titipkan kepada kami. Waduh. Jangan biarkan BPKB Anda nganggur, biarkan kami sekolahkan. Allah. Dia lagi ini, Pak, lagi di puncak kesulitan, tiba-tiba ada masuk SMS itu ke HP dia. Goncang nggak? Goncang. Dia waktu itu cuma doa, ya Allah, aku tinggalkan yang haram karenamu. Walaupun hari ini aku nggak tahu mana jalan keluar untukku. Pas hari H, istrinya mau operasi, dia harus siapkan uang 10 juta untuk istrinya. Yang tawaran BPKB dan tawaran sertifikat tadi dia tinggalkan. Tapi dia belum tahu jalan keluar. Dia cuma doa, ya Allah, aku butuh uang buat istriku operasi. Bukan buat dia, buat istrinya. Begitu hari besok nih dia harus bayar DP untuk operasi istrinya. Hari ini datang order senilai harga operasi istrinya. Banyak gak cerita kayak begitu? Banyak. Selama dia yakin Allah tolong, pasti Allah tolong. Tapi kalau dari awal begitu datang tawaran, biarkan BPKB Anda dititip ke kami, dia ambil. Berarti dia udah mulai putus semangat. Dia mulai putus harapan. Putus harapan bagian dari putus asa dari rahmat Allah. Bisa jadi besok nggak ada order buat dia. Udah datang dari order yang lain, ternyata ordernya yang haram. Maka itu para ulama mengatakan, kalau memang sudah rizki kita, walaupun yang haram kita tutup, dia akan datang dengan pintu yang halal. Jadi jangan berpikir, Ustadz, ini ada tawaran 0,5 M yang haram. Kalau nggak diambil sayang, Ustadz. Main pikirannya. Iya, Ustadz ya, 0,5 M atau 1 M haram, Ustadz. Tapi kan kalau saya pergi haji jadi pulang haji seperti bayi baru lahir. Dia pakai itu uang untuk haji, lebihnya untuk sedekah. Kan sedekah menggugurkan dosa. Dia hitung-hitung, kalau gitu ambil 1 M, haji 500 juta, sedekahnya 200 juta. Masih ada sisa 300 juta. Udah kecuci dosa dengan haji dan sedekah. Benar apa salah pikiran kayak begini? Salah. Allah tidak terima yang haram. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, tidak terima yang kecuali yang baik. Banyak baca kisah orang-orang soleh. Banyak sekali. Ya. Para ulama terdahulu, para sahabat terdahulu, Allah berikan kemudahan pada mereka karena mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga di antara ya, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dan hindarkan kita daripada putus asa, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itu membersihkan hati. Memang terkadang timbul di hati, benar nggak ya? Ada nggak ya? Bimbang. Ada jalan nggak ya? Bisa selesai nggak ya? Bimbang. Kebimbangan itu selalu ada. Karena kebimbangan itu adalah pertikaian antara keyakinan dan keraguan. Mana yang akan menang? Yang ragu atau yang yakin? Kalau dia istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Dia telah bentengi hatinya yang ragu dari bisikan-bisikan keraguan sehingga dia yakin. Insya Allah akan ada jalan keluarnya. Di antaranya juga melihat
memperhatikan bagaimana luasnya rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna rahmati," sesungguhnya rahmatku, "sabaqat ghadabi." Inna rahmati wasiat kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku itu wasiat, memenuhi, mencukupi, mengisi kulla syai'in, semuanya. Di sini, di dalam surat Al-A'raf ayat 156 ini, Allah tegaskan tidak ada satu tempat, tidak ada satu waktu, tidak ada satu keadaan, pasti ada rahmat Allah di situ. Walaupun di laut yang terdalam, ada rahmat Allah di situ. Walaupun di gunung yang tertinggi, pasti ada rahmat Allah di situ. Walaupun di waktu yang tergelap, tersulit, tersusah, tersempit, pasti ada rahmat Allah di situ. Karena Allah mengatakan, rahmati wasiat kulla syai'in. Sesungguhnya rahmatku akan mengisi segala sesuatunya. Contoh, di antara contoh juga di surat Al-Hijr ayat 53 sampai 56. Ketika Ibrahim di masa tuanya dan dikabarkan ingin punya anak, qalu la taujal, jangan kau ragu, inna nubashshiruka bigulamin alim, kami akan berikan engkau seorang anak yang berilmu. Maka berkata Ibrahim, abashshartumuni ala anna masyanial kibar, apakah kau ingin memberikan aku anak sementara aku sudah tua? Fabima tubashshirun, dengan apa tanda kebahagiaan itu? Qalu bassarnaka bil haqq fala takum minal qanitin, kami akan berikan engkau kabar gembira dengan kebenaran dan jangan kau Ibrahim menjadi orang-orang yang putus asa. Qala wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun, barang siapa yang putus asa dari rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Ini bagaimana seorang mukmin agar terhindar dari putus asa. Kesimpulan terakhir, bagaimana terhindar dari putus asa? Belajar ilmu agama. Karena ilmu itu bekal cara berpikir. Putus asa itu cara salah berpikir. Agar kita tidak salah cara berpikir, bekali dengan ilmu, karena ilmu bahan bakar untuk berpikir. Bagaimana kita mau mengambil keputusan kalau nggak ngerti ilmunya? Maka belajar ilmu agama akan menghilangkan di dalam diri keputusasaan. Jadi ini orang belajar ilmu agama tenang. Kenapa para ulama tenang? Kenapa orang-orang soleh tenang? Keyakinan mereka besar. Saya nggak mungkin dapat musibah. Atau mungkin saya tidak akan mungkin ditelantarkan oleh Allah. Insya Allah saya akan aman. Kenapa? Ilmu dia tahu, yakin tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam, ini dalil-dalil dan ayat-ayat yang berkaitan dengan berputus asa dari rahmat Allah. Kesimpulan yang sedikit, berputus asa dari rahmat Allah dosa besar. Pertama, karena berburuk sangka kepada Allah. Kedua, berputus asa dari rahmat Allah itu adalah tuduhan yang mengatakan Allah tidak mampu secara tidak langsung. Yang ketiga, berputus asa kepada Allah itu disebabkan kelemahan iman. 3 faktor ini menyebabkan putus asa itu adalah dosa besar. Obatnya, 1, mengenal Allah. Yang kedua, membaca sejarah orang-orang soleh. Yang ketiga, istighfar. Yang keempat, belajar tentang kebesaran rahmat Allah. Yang kelima, belajar ilmu agama secara umum. Itu akan menambah kita optimisme dan keyakinan bahwasannya kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu alam, ini yang bisa kita bahas. Tafadhol, mungkin ada pertanyaan. Ustaz, apakah dosa bisa merubah takdir kita yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz? Lantas bagaimana korelasi konsep tawakal dan ikhtiar
sementara semua sudah tertulis bahkan sebelum kita lahir? Mohon penjelasannya. Jadi begini ya. Begini. Yang tertulis di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Lalu apakah dosa bisa merubah takdir atau menghalangi takdir baik bagi kita? Jawabannya bisa. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Imam Ibnu Qayyim, "Fa innallaha harrama 'ala 'abdin khairan bisababi dzanbin yusibuh." Allah bisa jadi mengharamkan kebaikan yang diambil oleh seorang hamba dikarenakan Allah mengharamkan kebaikan untuk dia dikarenakan dosa yang dia lakukan. Jadi dosa bisa menyebabkan kebaikan itu terhalangi untuk kita. Bagaimana korelasinya Ustadz? Kan tertulis sudah lama. Ini kejadiannya baru. Masa yang lama, yang baru duluan yang mana? Kita bilang ya tetap yang sudah lama itu, takdir kita sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Perbuatan kita sekarang dengan takdir itu tidak akan pernah bertentangan. Maka, kembali kepada pertanyaan, kemaksiatan bisa menyebabkan terhalangi dari kebaikan. Loh kalau gitu yang ditulis kita kebaikan atau kejelekan Ustadz? Yang ditulis adalah apa yang akan kau pilih dalam hidupmu. Lalu bagaimana hubungan antara yang ditulis dengan pilihan Ustadz? Saya contohkan begini Ibu, sering saya contohkan dalam kajian takdir, sering saya ulang-ulang supaya paham. Ya, saya punya 3 makanan, es krim, permen, coklat. Saya tulis nih. Es krim, permen, coklat. Es krim saya tulis di kertas ini akan diambil anak saya yang pertama. Permen akan saya tulis akan diambil anak saya yang kedua. Coklat akan diambil oleh anak saya yang ketiga. Es krim, permen, coklat. Saya bawa pulang ke rumah. Lalu saya letakkan di meja di rumah. Es krim, permen, coklat. Begitu saya taruh di rumah di meja, es krimnya diambil sama anak yang pertama, coklatnya diambil anak kedua, permennya diambil anak ketiga. Mirip seperti yang saya tulis. Saya mau tanya, yang saya tulis duluan atau pilihan anak saya duluan? Tulis duluan. Apakah tulisan saya memaksa anak saya untuk mengambil itu? Tidak. Tapi kenapa saya bisa tahu tulisan ini? Karena saya tahu karakteristik anak saya. Jadi yang saya tulis berarti apa? Pengetahuan saya tentang apa yang akan dipilih oleh anak saya. Seperti itulah Lauhul Mahfuz. Allah tulis tentang kita karena Allah tahu karakteristik kita. Jadi yang ditulis Lauhul Mahfuz bukan pemaksaan, tapi pengetahuan Allah tentang apa yang akan kita pilih. Cuman bedanya sama contoh saya tadi, kalau contoh saya tadi masih mungkin salah. Tiba-tiba yang pertama langsung ngambil permen, nggak jadi ngambil coklat atau ngambil es krim. Mungkin salah, tapi karena ilmu Allah sempurna, tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat, apa yang Allah tulis Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Karena dia tahu. Sekarang, ketika ada orang, si A, di depan dia ditawarin minuman khamr. Ditulis di Lauhul Mahfuz, dia akan minum khamr. Karena Allah tahu karakteristik dia, keinginan dia, dan juga apa yang dia pilih. Sangat kenal dengan dia. Maka Allah tulis dia akan minum khamr. Berarti dia tertulis itu. Datang ke orang kedua, ditawarin khamr. Allah tulis dia tidak akan minum khamr. Karena Allah tahu karakteristik dia, keinginan dia, lingkungan dia, pikiran dia, bahkan apapun yang terbetik dari dirinya Allah tahu.
maka apa yang tertulis dia tidak akan minum khamr, itu akan terjadi. Kembali, Allah tahu nggak apa yang akan kita pilih dalam hidup kita? Sebelum dipilih, Allah tahu tidak? Tahu. Sebelum kita pilih nih, Allah tahu nggak apa yang akan kita pilih? Tahu. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Kapan Allah tahu? Sehari lagi, 2 hari lagi, atau 50.000 tahun sebelum kita diciptakan Allah sudah tahu? Tidak terbatas dengan waktu. Jadi kita belum lahir pun, seandainya kita lahir, dan bagaimana kita lahir, dan di mana kita besar, dan apa yang akan kita pilih dalam hidup kita, Allah udah tahu, Allah tulis semuanya. Lalu Allah takdirkan, kalau kau pilih minuman tadi, maka kau akan diharamkan dari rizki-rizki yang baik. Contohnya, kan tadi ada 2 orang, yang satu dipilihin minuman, diambil minuman keras. Yang satu dibeli minuman, tidak diambil minuman keras. Contoh, yang minuman keras diambil minuman keras, maka dia telah memilih takdir yang lain. Akan rentetan takdirnya. Takdirnya dia akan mabuk, takdirnya dia akan sakit, takdirnya dia akan lever, takdirnya dia akan mati dalam levernya. Yang satu lagi, ketika ditawarin khamr, dia nggak mau minum khamr. Ditakdirkan apa? Ditakdirkan sehat, ditakdirkan kuat, karena kuatnya dia akan bisa cari uang terus, dia akan kaya. Kenapa? Karena satu pilihan. Ternyata banyak rentetan. Kita nggak tahu rentetan itu, yang tahu rentetan itu siapa? Allah. Tapi yang jelas, Rasulullah kasih tahu kisi-kisinya. Apa kata Rasulullah? Kalau kau pilih yang haram, maka nanti rentetannya kau akan diharamkan dari kebaikan. Kalau kau pilih yang halal, maka rentetannya kau akan mendapatkan kebaikan. Itu yang dimaksud bahwasannya takdir atau memilih kejelekan, kemaksiatan akan melahirkan kejelekan. Jadi nggak ada yang maksa. Semua pilihan kita. Tapi setiap pilihan punya dampak dan rentetan yang akan lahir darinya. Kan nggak mungkin orang yang terus minum khamr, mabuk, tapi Allah kasih fisik yang kuat, lever yang kuat, kan nggak mungkin. Jodohnya, kalau dia sudah minum khamr, berarti jodohnya apa? Sakit, mabuk. Kalau dia mabuk, jodohnya tabrakan karena mabuk dia. Atau jodohnya adalah cerai sama istrinya. Apa masalahnya? Gara-gara satu pilihan. Tapi pilihan ini akan berentet kemana-mana. Tapi kalau dia nggak pilih kemabuk tadi, dia sehat, dia kuat, dia bisa berbuat baik, sehingga hubungan dengan istrinya baik, hubungan dengan orang lain baik, hidupnya tetap baik. Itu salah satu, atau mungkin itu sebagai gambaran bagaimana yang dimaksud takdir. Jadi yang ditulis tidak akan pernah salah. Yang ditulis pasti terjadi. Tapi yang ditulis bukan paksaan. Yang ditulis itu ilmu Allah. Karena Allah tahu karakteristik kita, apa yang akan kita pilih dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, fulan memiliki saudara yang baru saja meninggal. Sebelum meninggal, rahimahullah pernah berkata, sampai akhir hayat tidak akan memaafkan fulan dan dihitung di akhirat saja perkataan fulan yang telah menyakiti hati rahimahullah. Mohon nasihat Ustaz berkait sengketa sesama manusia yang belum selesai di dunia. Ini bahaya ya. Kalau kita di dunia punya hutang piutang, punya sangkut paut dengan orang lain, selesaikan. Karena kalau di akhirat kita mau selesaikan, itu udah nggak laku uang kita. Kita punya sangkut paut sama orang di dunia 100 juta. Lalu kita meninggal, orang itu mau nagih di akhirat, biarin saya tagih di akhirat. Apakah yang dia tagih duit? Hah? Mau nggak ibu-ibu umpamanya sekarang, naudzubillah, saya ambil uang 100 juta. Ketemu saya di akhirat nih, saya balikin 100 juta. Mau nggak? Nggak laku, Ustaz. Nggak ada mall. Dulu mau dimakainya buat pakai ke mall, di akhirat udah nggak ada mall. Buat apa uang? Berarti di akhirat bayarnya pakai apa? Dia bilang,
saya maafin kamu asalkan kamu balikin hak saya. Ini uangnya, haknya. Bukan, saya nggak mau uang sekarang. Saya mau apa? Kamu mau apa? Saya mau haji kamu buat saya. Kalau dia bilang nggak mau haji, ya udah, kalau nggak mau hajinya buat saya, kita diadilin aja siapa yang benar, siapa yang salah. Mau damai atau mau pengadilan? Mau damai, hajinya cuma sekali, dikasih ke orang lagi. Mau dibilang diadilin, nggak bakalan kuat pengadilannya. Maka itu, pengadilan di yaumul qiyamah, itu pengadilan paling merugi. Ini kalau begini keadaannya, udah. Yang satu udah meninggal, yang satu belum meninggal. Yang belum meninggal masih punya kesempatan datang ke keluarga yang meninggal, selesaikan dulu sengketanya. Udah, jangan cuman gara-gara tanah di yaumul qiyamah, sholat kita, puasa kita semua diambil orang. Kalau punya puasa, kalau punya sholat, kalau nggak punya puasa, nggak punya sholat, dia bilang, haji kamu buat saya belum haji, puasa kamu buat saya jarang puasa. Sholat kamu buat saya jarang sholat. Ya udah, saya nih sekarang pernah punya dosa. Saya pernah minum khamar, na'udzubillah. Sekarang dosa saya kamu yang nanggung ya. Selesai kita. Dibilang nggak mau, ya harus mau. Dibilang mau, dia nggak mau. Dan itu tuntutan di yaumul qiyamah. Maka Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut? Siapa ya Rasulullah? Orang yang di yaumul qiyamah akan bawa sholat, bawa puasa, tapi telah mencela, mencaci, menzolimi orang, sehingga pahala dia kasih ke orang. Kalau pahala dia udah habis, maka dia akan menanggung dosa orang lain. Solusinya untuk seperti ini, sebelum terlambat, sebelum meninggal, dua-duanya meninggal, nanti udah game over, selesai. Nggak ada lagi kecuali di yaumul qiyamah. Maka dia datangi keluarganya, dia selesaikan sengketanya, dia minta halalkan apa yang pernah halal. Kalau ternyata ucapan, ini kan berkaitan dengan ucapan dia, umpamanya menjatuhkan kehormatan, dia harus meralat ucapan itu untuk kebaikan. Dia pernah berucap jelek, menjatuhkan harga diri orang lain di depan orang lain, dia harus tarik, sekarang dia ucapkan yang baik, agar bisa mendapatkan kebaikan. Ya, semoga Allah ampuni semuanya. Astagfirullah. Ada lagi yang lain? Cukup segini? Itu ibu-ibu mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Apa tanya, Ustaz? Silakan. Tadi ada poin ragu dengan perintah-perintah Allah ya, Ustaz ya. Ragu dengan perintah-perintah Allah. Oke. Ya. Nah, ini mungkin bukan termasuk ragu ya, cuman mensinkronkan antara dua ayat mengenai pakaian syar'i bagi wanita. Satu mengatakan bahwa tutup seluruh gitu ya, sehingga niqab ya. Sehingga berniqab. Yang satu lagi kan enggak. Ini kan sepertinya kalau saya yang awam ini mengatakan dua syariat nih kok, satu perintah tapi dua syariat yang kita bisa ragu-ragu memilihnya. Bagaimana mensinkronkannya itu, Ustaz? Mohon ilmunya, Ustaz. Keraguan lahir karena ketidaktahuan. Tapi keyakinan lahir karena pengetahuan. Pasti ini jadi pelajaran bagi kita. Ragu lahir karena nggak tahu. Yakin lahir karena tahu. Sekarang, ada nggak di antara kita yang ragu api itu panas? Nggak ada. Karena udah tahu, udah ngalamin, pernah nyobain. Dalam ilmu agama, ilmu yang yakin lahir karena pengetahuan yang dalam. Sekarang masalah jilbab. Dalilnya sama. Surat Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Apa di Al-Ahzab 59? Ya ayuhan nabi kuli azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada perempuan orang beriman, agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Ini udah mau asar ya? Sedikit. Berarti ada kalimat jilbab.
Berarti dasar pakai jilbab ada nggak di Quran? Ada. Apa itu jilbab? Aisyah pakai jilbab, dia pakai cadar. Dalam beberapa riwayat Aisyah pakai cadar. Terutama cerita ketika dia tertinggal dalam rombongan. Tapi Rasulullah ketika ketemu Asma, Asma lagi main sama Aisyah di rumah Aisyah. Asma ketika itu mulai dewasa, tapi belum terlalu dewasa, kelihatan leher sama tangannya. Maka Rasulullah mengatakan kepada Asma, ya Asma, tutuplah semua badanmu kecuali wajah dan telapak tangan. Oke. Kalau begitu, apakah jilbab itu cadar semuanya atau wajah dan telapak tangan tidak termasuk? Kalau dilihat, istri Nabi pakai cadar tidak? Pakai cadar. Tapi Nabi ketika bertemu Asma bilang kecuali wajah dan telapak tangan. Di antara dua ini ada pertentangan tidak? Hah? Maka ada yang mengkolaborasikan. Berarti hukum asalnya boleh muka dan tangan, tapi kalau mau tutup muka seperti Aisyah, afdol. Tapi nggak perintah Rasulullah. Bukan nggak perintahnya, nggak wajib. Di dalam hadis lain, Abdullah bin Abbas pernah ditanya, ya Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud jilbab? Karena ini kan bahasa mereka dan istilah mereka. Tentu mereka yang paling tahu penerapan istilah ini. Kata Abdullah bin Abbas, jilbab itu adalah pakaian yang menutupi seluruh wajah. Jelas, menutupi seluruh badan, kata dia. Dan bukan perhiasan. Penafsiran Abdullah bin Abbas ini menegaskan berarti seluruhnya ditutup. Tapi untuk wajah dan telapak tangan, itu yang lebih ringan dibanding seluruh badan. Kalau begitu, ada ikhtilaf ulama? Ya memang. Karena penafsirannya bisa ditafsirkan dua. Satu, menafsirkan seluruh badan itu ada harus ditutup. Penafsiran kedua, yang Rasulullah memerintahkan Asma untuk menutup badan kecuali telapak tangan dan wajah. Apakah saling bertentangan? Jawabannya tidak. Lalu kita bagaimana, Ustadz? Kita harus yakin. Yang afdol itu adalah yang dilakukan Aisyah. Itu yang afdol. Cuman wajib atau tidak itu yang berselisih pendapat. Berselisih pendapat. Kenapa? Karena di hadisnya Asma Rasulullah mengizinkan untuk membuka wajah. Tapi kenapa istri Rasulullah tidak ada yang terbuka wajah? Karena Rasulullah dan istri-istrinya melakukan yang terafdol. Yang terafdol. Jadi maaf, kalau ada orang yang mengatakan pakai cadar itu salah, pakai cadar itu ekstrim, pakai cadar itu ninja, pakai cadar itu teroris, itu orang nggak pernah belajar agama yang benar. Kalau nggak mau pakai, silahkan. Tapi jangan mendiskreditkan. Jangan memojokkan orang yang pakai cadar. Lalu saya bagaimana, Ustadz? Wajib atau enggak? Saya bilang nggak wajib. Tapi yang afdol bagaimana, Ustadz? Ya kalau masih muda, yang afdol ditutup. Hah? Mudah dan cantik. Enggak. Cantik dan jelek sama aja, harus tutup. Karena perempuan itu cantik atau cantik banget. Di mata laki-laki itu cuma dua. Cantik atau cantik banget. Maka tutup semuanya. Allahu a'lam. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp 10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.